Bahan bonsai yang murah sebenarnya sudah disediakan oleh alam, yang penting kita mau berkreativitas. Bagaimana prosesnya? Silahkan simak video berikut ini. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat bonsai dengan memanfaatkan tanaman-tanaman yang tumbuh liar di sekitar lingkungan kita. Sebenarnya proyek ini sudah saya lakukan sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi secara iseng mengumpulkan tanaman-tanaman liar yang saya dapatkan di jalanan. Dan ini salah satunya yaitu jenis beringin atau ficus. Banyak sekali tumbuh liar di sekitar lingkungan saya. Jadi saya akan memanfaatkan tanaman ini sebagai bahan bonsai. Setelah mengumpulkan beberapa batang tanaman ini, lalu saya tanam dan tempatkan di atas bebatuan seperti ini. Jadi dari awal saya sudah membuat program untuk pembuatan bonsai on the rock atau bonsai yang tumbuh di atas bebatuan. Dapat Anda lihat di sini salah satu yang sudah saya siapkan sekitar 5 bulan yang lalu. Tanaman ficus atau beringin ini tumbuh dengan subur dan perakarannya sudah mulai tumbuh dan mengikat bebatuan yang berada di bawahnya. Ya, jadi pembuatan bonsai ini memang benar-benar membutuhkan kesabaran ekstra karena kita memang mengawalinya dari nol. Namun untuk saya pribadi, hal ini adalah hal yang sangat menyenangkan karena kita dapat melihat proses perkembangan tanaman dari hari ke hari. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai proyek ini. Seperti biasa, kita harus membersihkan tanaman-tanaman liar yang berada atau ikut tumbuh di dalam pot bonsai ini. Ingin bercerita sedikit di sini bahwa tanaman yang sudah saya siapkan 5 bulan yang lalu ini benar-benar tumbuh alami. Dalam artian saya hanya menanam begitu saja di dalam pot dan meletakkannya tepat di atas batu, namun minim perawatan. Akhirnya tanaman ini tumbuh secara natural. Karena salah satu dari tanaman beringin ini akarnya belum kuat untuk mencengkeram batu, jadi kita akan menambahkan atau memperkuatnya dengan kawat. Selain sebagai penguat, kawat ini berfungsi juga untuk melakukan pembentukan alur akar melewati bebatuan yang berada di bawahnya. Jadi kawat ini akan tetap saya pasang sampai akarnya benar-benar kuat untuk mencengkram batu. Setelah pengawatan pada akar selesai, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu trimming atau pemangkasan. Jadi saya akan memangkas keseluruhan daun dari tanaman beringin ini. Fungsi dari pemangkasan ini adalah agar mempermudah kita dalam proses pengawatan pada batang atas, karena kita akan membuat gerak dasar dari tanaman bonsai yang kita buat ini. Selain itu, fungsi dari trimming ini adalah agar nutrisi yang diserap dari tanaman beringin ini dapat memfokus pada batang bawah dari bonsai, sehingga nantinya kita harapkan batang bawah cepat menjadi besar. Oleh sebab itu, proses pemangkasan atau trimming patut kita lakukan secara berkala. Oke, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pengawatan pada batang atas. Jadi pengawatan ini saya lakukan untuk membuat gerak dasar dari tanaman bonsai yang kita buat.
Di sini saya memakai kawat yang berukuran sedikit lebih besar daripada kawat yang saya pakai untuk akar tadi. Karena ukuran batang dari tanaman ini cukup besar, jadi kawat yang saya pakai untuk membentuk saya pasang double seperti ini, agar pada saat kita melakukan tekukan pada batang tidak terjadi perubahan. Jadi sebelum melakukan tekukan, saya di sini memasang keseluruhan kawat pada batang terlebih dahulu. Oke, setelah selesai pemasangan kawat, mari kita lakukan proses penekukan. Pada saat penekukan batang, usahakan lakukan sekali saja, tidak berulang-ulang. Ini berfungsi agar tulang batang pada tanaman ini tidak terkoyak atau hancur di dalamnya. Begitu pula saat penekukan, lakukanlah secara hati-hati agar batang tidak patah. Oke, setelah batang utama selesai, kita lakukan proses pembentukan. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Di sini saya juga melakukan proses pembentukan pada batang yang lebih kecil. Karena ukuran batang yang akan kita bentuk kecil, oleh sebab itu kawat yang kita pakai juga ukuran yang lebih kecil. Karena ini adalah pembentukan bonsai fase awal, jadi saya tidak melakukan tekukan yang terlalu ekstrim, karena ini membutuhkan proses yang masih panjang. Oke, setelah penguatan akar dengan kawat dan penekukan untuk membuat gerak dasar sudah kita lakukan, kita masuk ke langkah selanjutnya. Karena tanaman beringin atau ficus ini saya tanam dengan media yang sangat terbatas, jadi kali ini saya akan tambahkan kembali dengan media yang lebih subur. Di sini saya tambahkan tanah kompos yang sudah saya campur dengan sedikit pasir dan kokopit. Di sini juga saya tambahkan ornamen pemanis yaitu miniatur tugu, sehingga bonsai kita nampak lebih indah. Dan jangan lupa untuk langkah terakhir, yaitu kita lakukan penyiraman. Selanjutnya bonsai ini kita letakkan terlebih dahulu di tempat yang sejuk. Oke sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.